Halo friend, di sini ada soal. Kita punya dua larutan dan ada beberapa pernyataan tentang larutan ini. Maka pernyataan mana yang benar? Kita membahas mengenai sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat larut. Kita ke poin pertama, yaitu pelarut pada gelas A lebih mudah menguap dibanding B. Kita membahas mengenai penurunan tekanan uap larutan, yaitu selisih tekanan uap larutan dengan pelarut murninya, yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat larut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Jadi, semakin rendah tekanan uap larutan, maka akan semakin sulit pelarut untuk menguap. Sehingga kita lihat, mana sih yang punya tekanan uap larutan yang lebih rendah, maka itu yang lebih sukar menguap pelarutnya. Di mana tekanan uap larutan adalah mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut kali I dikali P0, yaitu tekanan uap jenuh pelarut. Di sini pelarutnya air, volumenya 100 ml, kita asumsikan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Maka di sini, mol pelarut dua-duanya tentu akan sama. Karena komposisinya sama, pelarutnya pun sama, maka P0-nya pun sama. Yang kita bandingkan berarti hubungan P dengan mol terlarut kali I. Molnya adalah massa per mr, yaitu 0,02 mol. I adalah faktor Van Hoff, yang nilainya 1, plus jumlah ion min 1 kali alfa. KCl adalah garam yang mudah larut dalam air, maka terion sempurna. Berarti alfa 1, maka I sama dengan jumlah ion. 1 ditambah 1 yaitu 2. Berarti mol terlarut kali I dari KCl adalah 0,04 mol. Kemudian larutan B, molnya adalah 3,6 gram per 180, yaitu 0,02 mol. Glukosa adalah zat non-elektrolit, maka tidak terion. Berarti alfa 0, maka I 1. Berarti mol terlarut kali I dari glukosa adalah 0,02 mol. Sehingga dapat disimpulkan, mol terlarut kali I dari KCl lebih besar daripada glukosa, di mana mol terlarut kali ini berbanding terbalik dengan tekanan uap larutan. Sehingga, tekanan uap larutan KCl lebih rendah daripada glukosa. Tekanan uap A lebih rendah daripada B, maka pelarut A lebih sukar menguap. Yang kedua, titik beku larutan A lebih rendah daripada B. Di sini berkaitan dengan penurunan titik beku larutan yaitu delta TF. Rumusnya molalitas kali Kf kali I, di mana titik beku larutan bisa kita cari dari titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku larutan. Keduanya ini berbanding terbalik. Molalitas menyatakan mol terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Karena komposisi pelarutnya sama, tentu bisa kita abaikan. Kf ini tetapan yang nilainya sama, bisa kita abaikan. Jadi yang mempengaruhi adalah NT kali I, di mana mol terlarut kali I dari KCl lebih besar daripada glukosa. Maka penurunan titik beku larutannya pun berbanding lurus, tapi berbanding terbalik dengan titik beku larutannya atau TF, sehingga titik beku KCl lebih rendah daripada glukosa. Maka yang kedua benar. Yang ketiga, jumlah partikel zat larut pada gelas A sama dengan B. Tentu kurang tepat. I pada KCl itu 2, sedangkan glukosa tidak terion, maka nilai I 1. Berarti yang A lebih banyak jumlah partikel zat larutnya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan titik didih larutan. Kita lihat rumus delta TB. Massa pelarut sama, dan KB-nya pun sama, bisa kita abaikan. Titik didih larutan dan kenaikan titik didih larutannya berbanding lurus, sehingga mol terlarut kali I dari KCl lebih besar daripada glukosa. Ini berbanding lurus dengan delta TB, dan delta TB berbanding lurus dengan TB. Berarti titik didih KCl lebih besar daripada glukosa. Maka yang keempat benar. Kesimpulannya, jawaban yang benar adalah 2 dan 4 yaitu yang D. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.